Apa kalian sudah tidak asing lagi mendengarkan moto seperti ini? We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Itulah Anonymous. Tetapi, mengapa mereka membuat aksi-aksi yang mencengangkan dari membuat besar, melakukan cyber attack, dan lain-lain untuk demi kepentingan banyak pihak dan orang? Pada tahun 2011, Time Magazine mengumumkan Anonymous masuk ke nominasi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Apalagi Anonymous merupakan kelompok atau organisasi dengan tujuannya mengandung unsur kebebasan, ideologi, politik, dan masih banyak. Di video kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang Anonymous. Apa kalian siap? Anonymous is a decentralized international activist collective / Siapa sih Anonymous? Anonymous merupakan organisasi, grup hacker, atau sekelompok aktivis internasional yang dibentuk pada tahun 2003. Dimulai awal pembentukan Anonymous yang berasal dari forum Imageboard 4chan. Untuk kalian yang masih belum tahu apa itu forum 4chan merupakan situs share gambar yang menggunakan bahasa Inggris dan penggunanya memposting secara anonim. Pada tahun 2003 di forum 4chan mencari postingan gambar atau topik cyber attack atau beberapa orang men-share isu-isu tentang peretasan yang melibatkan pemerintahan sudah melejit dan itu diakses pengguna secara anonim dan menggunakan nama akun Anon. Yap, nama terbentuk karena terinspirasi dari user secara anonimitas yang biasa memposting sesuatu di internet. Kebanyakan pengguna lebih memilih menjelajah dunia maya secara anonim atau lebih memilih tidak menyebutkan identitas aslinya. Sebuah tag anonymous diberikan kepada pengunjung yang meninggalkan komentar tanpa mengidentifikasi pencetus konten yang diposting. Pengguna papan gambar terkadang bercanda bertindak seolah-olah Anonymous adalah seorang individu. Konsep entitas Anonymous pacu pada tahun 2004 ketika seorang administrator pada papan gambar 4chan mengaktifkan protokol Force Anon yang mendatangani semua postingan sebagai anonim. Karena popularitas papan gambar meningkat, gagasan anonim sebagai kumpulan individu yang tidak disebutkan namanya menjadi meme internet. Pengguna 4chan dan 420chan di forumnya kadang-kadang akan bergabung dalam aksi cyber atau penggerebekan massal. Dalam penggerebekan pada 12 Juli 2006, misalnya, sejumlah besar pembaca 4chan menyerbu situs jejaring sosial asal Finlandia, Habbo Hotel dengan avatar yang identik. Avatarnya memblokir user pengguna biasa Habbo Hotel untuk mengakses kolam hotel digital, menyatakan itu ditutup karena gagal dan AIDS. Anggota Lulzec Topiary terlibat dalam situs tersebut. Saat ini, mengundang banyak sekali penonton untuk mendengarkan panggilan telepon leluconnya melalui Skype. Karena traffic yang meningkat di papan 4chan dan 420chan, pengguna segera mulai membuat plot lelucon secara offline menggunakan Internet Relay Chat atau IRC. Penggerebekan ini menghasilkan cerita pers arus utama pertama di Anonymous. Seiring berjalannya waktu, user Anon semakin banyak yang bergabung, dan setelah melakukan aksi menerobos sistem komputer orang lain yang mana untuk dipakai dengan tujuan yang aneh dan lucu, diubah, dan mengarah ke hal yang lebih serius, menggunakan skill meretas mereka untuk mempertahankan idealisme mereka dan kepentingan banyak orang. Dan juga, mengapa diubah? Diawali ketika hak untuk mengakses dunia internet sangat terbatas, visi dimulai dengan kepentingan banyak orang, yaitu hak kebebasan berinternet. Oleh karena itu, visi dan misi yang awal dilakukan yaitu menentang sensor dan pembatasan kebebasan internet. Terlebih lagi pengawasan secara online yang dilakukan oleh pemerintah, dan tidak heran lagi bahwa kebanyakan aksinya menyerang ke situs pemerintahan. Setiap anggota Anonymous menganut ideologi mereka masing-masing. Tidak ada sang pemimpin yang memaksakan perintah secara serentak yang mana melakukan serangkaian aktivis dengan kepentingan yang beragam. Namun, kebanyakan kepentingan Anons, yaitu berkonotasi kebebasan. Usia anggota diperkirakan antara 12-40 tahunan, meskipun tidak ada data demografis yang menunjukkan keanggotaan Anonymous. Pernah dikira netizen para anggota Anonymous merupakan anggota remaja yang menyalakan skill meretasnya untuk bersenang-senang. Tetapi kemungkinan terbesar tentang keanggotaan adalah para pekerja IT yang sudah berkeluarga. Di sisi lain, kuat atau tidaknya Anonymous tidak bisa membuat negara runtuh dalam sekejap, tetapi memberikan dampak yang keras terhadap target yang ia serang.
Skill yang digunakan tidak lain mengambil alih kendali, menutup situs atau defacing situs, serta melakukan taktik. Contohnya saja taktik doxing, dan memiliki keterampilan membobol dan mengekspos asli dari orang-orang yang mereka inginkan. Itulah gambar secara sedasar-dasarnya, itu masih tampilan awal tentang Anonymous. Dan saatnya masuk ke known sesi for ini. its various cyber attacks against several governments, government institutions and government agencies. Mencerminkan kata anonim, melakukan aktivitas maupun hacktivis diperlukan sebuah anonimitas untuk melindungi data pribadi. Para anon memerlukan topeng dan mengubah suara text-to-speech ke dalam suara yang agak robotik gitu. Menggunakan topeng yang bernama topeng Guy Fawkes, dan topengnya berasal dari film yang berjudul V for Vendetta. Mengapa terinspirasi dari film itu? Apa maknanya? Mengapa dipakai? Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang hal tersebut. Di dalam film V for Vendetta, orang yang beridentitas V atau Guy Fawkes adalah seorang yang berkeinginan menegakkan keadilan dan menumpas kekuatan totaliter atau kediktatoran dari para penguasa yang telah menyebabkan kekacauan dan krisis di mana-mana. Di dalam hal ini, V atau Guy Fawkes menggunakan topeng untuk menyembunyikan atau melindungi identitas aslinya. Selain itu, Guy Fawkes juga dikenal dengan nama Guido Fawkes, adalah pelaku peledakan bom di gedung parlemen Inggris. Dia bersama anggotanya melakukan aksi tersebut karena ingin membunuh Raja James I. Namun aksi Guy Fawkes dan teman-temannya berhasil digagalkan oleh pihak keamanan kerajaan. Peristiwa pengoboman sekaligus penangkapan Guy Fawkes dan anggotanya terjadi pada 5 November 1605. Namun anehnya, penangkapan hanya ditunjukkan pada Guy Fawkes. 30 anggotanya berhasil meloloskan diri. Topeng Guy Fawkes juga didesain supaya mirip dengan tokoh aslinya, yaitu Guido Fawkes. Dan hal inilah yang ditiru hacktivis Anonymous. Karena selain tampilan topeng Anonymous yang mengandung makna senyum mematikan, seharusnya menutupi identitas asli. Karena ketika melakukan sebuah aksinya di internet, kehidupan mereka di dunia nyata sedang dipertaruhkan. Jadi itulah asal-usul topeng Anonymous yang dipakai para hacktivis untuk menyampaikan pesan-pesan mereka entah melalui video, demo, dan cara lain. Selain membahas asal-muasal dan topeng, kali ini ada sesuatu aksi cyber atau operasi yang emang saya tertarik dilakukan oleh Anonymous. Dari meretas server pemerintah, dark web, hingga Amerika. So, mana yang emang saya tertarik? Operation Anti-Security, also referred to as Operation Anti-SEC or #Anti-SEC, is a series Operation of Anti-Security juga disebut sebagai Operation Anti-Sec atau tagar anti-sec, adalah rangkaian serangan peretasan yang dilakukan oleh anggota grup peretasan LulzSec, Anonymous, dan lainnya yang terinspirasi oleh pengumuman operasi tersebut. LulzSec melakukan serangan yang paling awal dari operasi tersebut, dengan serangan pertama terhadap Badan Kejahatan Terorganisir Serius pada tanggal 20 Juni 2011. Segera setelah itu, grup tersebut merilis informasi yang diambil dari server Departemen Keamanan Publik Arizona. Anonymous kemudian merilis informasi dari agensi yang sama 2 kali lagi, sebuah cabang dari kelompok yang menamakan diri mereka LulzSec Brazil, melancarkan serangan di berbagai situs milik pemerintah Brazil dan perusahaan energi Petrobras. Itulah operasi yang hasilnya dari kolaborasi dari grup hacker lainnya demi kepentingan bersama. Selain itu, kapan-kapan saya akan buat konten lagi tentang Anonymous dan grup hacker lagi yang bernama LulzSec. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu di video selanjutnya.